Hari dimulai saat azan subuh berkumandang dan Delisa masih susah dibangunkan. Padahal Aisyah kakaknya sudah berteriak agar Delisa terbangun. Tapi hasilnya masih tidak bangun juga. Sampai Kak Fatimah, kakak paling tua yang harus turun tangan membangunkan Delisa dengan cara menggelitikinya, sehingga Delisa langsung terbangun. Dan kemudian mereka sholat subuh berjamaah bersama Umi juga. Saat ini Delisa sedang berusaha menghafal bacaan sholatnya. Terkadang ia sering lupa atau justru membacanya terbalik dengan bacaan sholat selanjutnya. Dan Aisyah yang suka meledek jika Delisa salah atau macet ketika membacanya. Namun Delisa tidak peduli dan tetap berusaha menghafalnya. Tak lama, saat Delisa masih menghafal, Umi datang menyuruh Delisa memakai kerudungnya karena ingin mengajak Delisa ke pasar untuk membeli kalung sebagai hadiah hafalan bacaan sholat Delisa. Delisa senang dan langsung memakai kerudungnya dan menuju ke pasar bersama Umi. Umi juga menyuruh Delisa memilih sendiri model kalung yang Delisa suka. Dan akhirnya Delisa memilih kalung dengan leontin yang tergantung huruf D untuk Delisa. Namun, sesampainya di rumah, saat Delisa memperlihatkan dengan bangga kalungnya, kalung yang sama seperti Fatimah, Aisyah, dan Zahra, yang membedakannya hanya ada gantungan huruf D. Tapi Aisyah menatapnya sirik. Ia benar-benar cemburu dan merasa kalung milik Delisa jelas-jelas lebih bagus dibandingkan miliknya, karena tidak ada huruf A untuk Aisyah. Bahkan ketika Abi menelepon Aisyah sama sekali tidak ingin berbicara pada Abi, justru malah semakin cemburu karena Abi berkata akan membelikan Delisa sepeda setelah hafalan bacaan sholatnya nanti. Aisyah menangis karena itu. Umi yang bingung dengan tingkah Aisyah menanyakan kenapa Aisyah menjadi seperti ini. Dan Aisyah jujur karena ia tak suka kalung Delisa lebih dari miliknya. Juga karena Delisa ingin dibelikan sepeda oleh Abi. Umi pun menjelaskan karena tak seharusnya Aisyah cemburu antar persaudaraan. Hari ini Sabtu pagi, 25 Desember 2004, rutinitas harian biasa. Delisa seminggu terakhir ini sudah bisa bangun tepat waktu, namun saat habis sholat subuh, ketika Umi memimpin untuk berzikir, Delisa tiba-tiba maju menghampiri Umi, memeluk Uminya dari belakang dan berkata jika Delisa mencintai Umi karena Allah. Kalimat yang sangat indah untuk Umi yang langsung terharu mendengarnya, bahkan membuat Umi menangis. Mereka pun berpelukan berlima dan menangis bahagia bersama. Siang itu, setelah Delisa pulang sekolah, ia berlari ke rumah mengganti baju mengaji. Delisa berangkat ngaji TPA dengan semangat karena ada hadiah yang hendak ditagihnya. Sepanjang mengaji, Delisa tak sabar menunggu ngaji usai, karena ingin menagih hadiah yang dijanjikan Ustadz Rahman, yaitu akan diberikan coklat jika berhasil membuat Uminya menangis setelah mengucapkan kata, "Aku mencintai Umi karena Allah." Dan karena Delisa berhasil, ia ingin menagih coklat yang akan diberikan oleh Ustadz Rahman. Keesokan harinya, tepat hari Minggu 26 Desember 2004, hari di mana Delisa ujian praktek hafalan bacaan sholatnya, Delisa bangun dengan semangat. Tadi bacaan subuhnya nyaris sempurna kecuali sujud. Tak mengapa tiba-tiba Delisa lupa bacaan sujudnya. Tapi ia mengabaikannya karena pastinya nanti ia masih ada waktu untuk mengingatnya dan karena janji kalung itu juga membuatnya sumringah. Ibu Guru Nur juga sengaja memindahkan praktek sholat anak-anak kelas 1 menjadi hari Minggu agar anak-anak lebih rileks dan keluarga bisa ikut mengantar. Setelah menunggu beberapa teman yang sudah maju, kini giliran Delisa yang maju membaca hafalan bacaan sholatnya. Namun saat Delisa mengucap takbiratul ihram, persis setelah itu lantai laut retak seketika. Saat Delisa sedang membaca iftitah, tanah bergetar dahsyat, menjalar menggetarkan seluruh dunia radius ribuan kilometer. Gempa menjalar dengan kekuatan dahsyat dan tepat ketika Delisa mengucap kata "Wa mamati", lantai sekolah bergetar hebat, genteng sekolah berjatuhan, Umi dan ibu-ibu berteriak dari luar. Anak-anak berhambur berlarian, tapi Delisa tetap tak mau bergerak dan akan melanjutkan praktek sholatnya dengan khusyuk. Delisa juga ingin untuk pertama kalinya ia sholat bisa membaca bacaan sholatnya dengan sempurna. Tak lama, gelombang itu sudah menyapu kota Banda Aceh dan sepanjang pesisir yang lebih dekat dengan muasalnya. Gelombang terus menyapu bersih rumah-rumah di bibir pantai, terus bergerak mengerikan hingga mendekat ke sekolah Delisa. Gemetar jemarinya Delisa. Ia hanya ingin sujud tetapi terlambat. Delisa terlanjur pingsan karena tubuhnya yang terlempar ke sana kemari dan sudah tenggelam. Abi Usman yang sedang bertugas di ruang mesin sepanjang 2 hari dikabari oleh temannya tentang berita gempa dan tsunami di Aceh dan sudah 15.000 korbannya. Tanpa berpikir panjang, Abi melempar kunci Inggris di tangannya
dan melesat menuju tangga menuju palka atas. Abi sudah tak bisa berpikir lagi. Ia sangat khawatir pada istrinya dan juga keempat anaknya. Abi harus pulang, harus segera pulang, tapi tak ada yang bisa ke sana karena jalur ditutup. Sudah 2 minggu sejak kejadian itu, namun Delisa belum ada yang menemukannya. Hingga keesokannya, Sersan Ahmed dan prajurit Smith yang masih mencari mayat-mayat korban tsunami lagi. Saat prajurit Smith sedang mencari, ia melihat mayat Tiur yang sudah membeku dan membusuk. Namun perhatiannya tertuju oleh tubuh yang ada di dekat Tiur yang masih bergerak, yang artinya masih hidup. Prajurit Smith langsung melapor dan memanggil teman-temannya jika ada yang masih hidup. Mereka semua langsung membawa Delisa ke rumah sakit kapal induk. Tubuh Delisa lemah di atas ranjang bedah dengan puluhan alat medis di tubuhnya. Delisa dioperasi, betis kaki kanannya diamputasi dan siku tangannya digips. Delisa benar-benar tergolek lemah, hingga akhirnya Abi Usman sampai di Loknga, namun semua bangunan benar-benar hancur. Kini Abi Usman sampai di penampungan Loknga. Ia bertemu abinya Umam dan Ko Acan yang selamat. Abinya Umam memberitahu bahwa jenazah Fatimah sudah dikubur 3 hari yang lalu. Ko Acan juga memberitahu jenazah Zahra dan Aisyah sudah dikubur juga, dan ia yang menemukan jenazahnya saling berpelukan. Hanya Umi dan Delisa harapan Abi sekarang, dan berharap mereka selamat. 6 hari berlalu. Akhirnya Delisa pelan-pelan sadar. Delisa mengadu kesakitan, teramat sakit, tapi sepertinya Delisa sudah tak berada tertimpa semak belukar itu lagi. Ibu-ibu yang di sebelah ranjang melihat Delisa mulai siuman, lalu memanggil suster yang berjaga. Dan saat itu suster Sophie yang berjaga malam langsung berjalan menuju kamar dan melihat Delisa yang siuman. Delisa melihat kaki kanannya sudah terpotong hingga lutut. Suster Sophie mendapatkan ide mengambil kertas isian untuk menuliskan nama-nama keluarga Delisa. Delisa menulis namanya, Abi, Umi, kakak-kakaknya, Tiur, Umi Tiur, dan juga Ibu Guru Nur, Umam, Abi Umam, dan Ko Acan. Ko Acan yang melihat kertas itu langsung memanggil Abi Usman bahwa itu tulisan Delisa. Lalu mereka mengantarkan Abi ke rumah sakit kapal induk untuk mempertemukan Abi dengan Delisa. Tak lama setelah itu, Abi sampai dan langsung memeluk Delisa. Sangat senang mengetahui putri bungsunya selamat meskipun keadaan tubuhnya yang parah. Hari berjalan sangat cepat. Sudah 2 minggu Delisa berada di rumah sakit dan hari ini sudah diperbolehkan pulang. Hingga akhirnya Abi memiliki ide membangun rumah mereka kembali dengan alat bangunan seadanya. Begitupun warga yang lain melakukan yang sama. Kini Abi berhenti bekerja sebagai pelaut karena tak mungkin meninggalkan Delisa. Abi juga menggantikan peran Umi untuk memasak dan mengurus rumah. Hingga akhirnya 2 bulan berlalu pasca bencana itu. Sekolah dan ngaji sudah mulai seperti biasa. Delisa sekarang memang sangat sulit untuk menghafal bacaan sholatnya, tapi ia yakin akan menghafalnya kembali karena dulu ia sempat menghafalnya. Delisa mulai belajar kembali menghafal bacaan sholatnya, meskipun sangat sulit sekarang. Sersan Ahmed, prajurit Smith, dan Suster Sophie berpamitan pada penduduk Loknga, terutama pada Delisa. Tugas mereka kini selesai, mereka harus kembali ke negara asalnya. Suster Sophie memberi hadiah coklat untuk Delisa dan memeluk Delisa sebelum ia pergi. Malamnya, ketika Delisa terbangun dari tidurnya, Delisa mendengar suara Abi yang berdoa sambil menangis. Delisa menghampiri Abi, memeluk abinya dari belakang dan ikut menangis. Delisa mengucap cinta Abi karena Allah pada abinya tanpa berharap imbalan hadiah seperti dulu saat mengatakannya pada Umi. Kini Delisa tulus mengucapkannya, sangat tulus. Delisa juga masih berusaha menghafal bacaan sholatnya. Terus menghafalnya meskipun terkadang lupa lagi. Ia tetap menghafal bacaan sholat itu. Sempat suatu hari, Delisa bertanya pada Kak Ubay, guru ngajinya sekarang, mengapa ia sulit untuk menghafal bacaan sholatnya seperti dulu. Kak Ubay menjelaskan jika melakukan sesuatu harus dengan ikhlas tanpa memikirkan imbalan hadiah. Delisa kini belajar, Delisa menghafal bacaan sholatnya tanpa mengharapkan hadiah dari Abi. Dan ternyata benar, secepat itu Delisa menghafal sekarang. Sebulan kemudian, Delisa diberi hadiah oleh kakak relawan teman Kak Ubay, sebuah bungkusan yang besar. Saat Delisa membukanya, betapa senangnya saat mengetahui hadiah itu adalah kaki palsu. Setelah kini Delisa memakai kaki palsu, Kak Ubay mengajak anak-anak mengaji dan melaksanakan sholat asar. Mereka sholat berjamaah. Delisa sholat dan semesta bersiap. Untuk pertama kalinya Delisa sholat secara sempurna.
dengan bacaan yang sudah dihafalnya, dan sujud pertama kalinya dengan bacaan yang benar tak lupa lagi.